Nah dulu pernah ngobrol sama almarhum W.S. Rendra, saya ingin membuat masjid yang monumental. Beliau mengatakan jangan monumental, Mak. Nyebutnya Mama ke saya. Jangan. Salah kalau monumental. Mesti spektakuler. Karena monumental nggak mungkin bambu itu kuat. Saya bilang ini mah udah spektakuler dan monumental. Nah, Abah Jatnika ini yang membuat desainnya ya, Abah ya? Desainnya, pelaksananya juga lengkap. Jadi kita saat itu lagi jarah ke Aqsa. Nah, tiba-tiba salah seorang direktur daripada Asra dia cerita, saya ingin membuat sesuatu yang mendunia. Apa itu, Pak? Bikinnya masjid, saya bilang kan, masjid dari bambu itu pasti mendunia, pasti dikenal orang, dicari orang. Masjid terbesar bambu di dunia. Keunikannya Abah menerangkan di situ. Tikang di depannya dibuat 5, itu rukun Islam. Nah, di dalam mihrabnya di tihangnya ada 6, seginya 6, itu rukun iman. Nah, itu dibuat kurang lebih hanya selama 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan. Sebesar itu, Bah? Sebesar itu. Itu luasnya berapa sih, Bas? Nah, itu kurang lebih 350 meter lah dengan tempat wudhunya segala apa. 350 meter, 6 bulan. Walaupun sampai ratusan tahun itu bisa. Masjid bambu tapi dipelihara. Rumah temboknya kan kalau kena hujan, kena panas terus kan menjadi berubah warna, harus dipelihara. Hai guys, kali ini kita udah ada di rest area. Ini di rest area mana nih? Banten. Oke, kita ngapain? Kita mau ke salah satu masjid. Masjid tapi terbuat dari bambu. Masjidnya ada di sini. Mau lihat? Guys, sekarang kita udah ada di masjidnya dan ternyata gede banget masjidnya ya. Lihat. Kita masuk. Sholat asar, sekalian sholat, sekalian kita keliling lihat masjidnya. Gede ya ternyata. Oke, kita sholat asar terus kita lihat dalamnya ada apa aja. Let's go. Ini semua dari bambu ya. Sini ada toilet wanita. Oh ya. Yeah. Nah ini tempat wudhu pria dan toilet pria ada di sini. Misi. Ya, kita mau wudhu guys, kita lepas dulu. Adem ya di sini ya. Bahkan sampai atas-atas dari bambu. Kita udah kelar wudhu, sekarang kita mau masuk lagi, kita sholat asar dulu guys. Assalamualaikum. Ini full bambu guys, sampai atas-atasnya indah banget. Oke, kita sholat dulu, habis itu kita keliling lagi. Guys, aku sekarang udah kelar sholat. Dan ternyata ini masjid itu semua dari bambu. Bahkan dinding-dindingnya dari bambu, atapnya dari bambu. Pokoknya semua dari bambu. Sudah gitu ya. Ini tempat sholat perempuannya, batasnya tuh pakai bambu buat penghalang. Guys, aku udah selesai sholat, udah selesai keliling-keliling, dan ini lagi pakai sepatu. Jadi mungkin orang yang lagi di perjalanan mau ke arah sini bisa mampir ke rest area sini, Masjid Sakabuana. Atau kalian bisa cari di Maps, tinggal searching di Google pasti ada Masjid Sakabuana. Nah, FYI, masjid ini ternyata buatan Abah Jatnika. Siapa itu? Abah yang sering kita datang ke tempatnya. Ternyata ini buatan Abah, salah satu karyanya Abah. Masjid sebesar ini, hebat banget ya. Oke, kita udah selesai, tapi sayangnya kali ini kita nggak sama Bunda ya. Kita datang sendiri, makanya agak sepi. Kita mau lanjut ke tempat berikutnya.
Assalamualaikum teman-teman semuanya. Sayang-sayang Bunda, apa kabar? Semoga selalu sehat. Tadi kita sudah menyaksikan ya masjid terbesar di mana? Banten. Di Banten ya. Ciujung. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kamu sudah mengagumi masjidnya yang begitu indah ya, siapa dulu dong di balik megahnya masjid itu? Siapa lagi kalau bukan Abah Jatnika. Nah, Abah Jatnika ini yang membuat desainnya ya, Abah ya? Desainnya. Pelaksananya juga lengkap. Bambunya juga dari Abah. Bambunya juga dari sini. Gitu. Nah, itu konsepnya gimana, Bah, kalau mau diceritain ini? Waduh, panjang juga ya. Berapa jumlah bambu tuh? 1000 bambu ya, Bah? Gede banget itu ya. Gede Ada banget. kisah yang hebat. Ya. Jadi kita saat itu lagi jarah ke Aqsa. Nah, tiba-tiba salah seorang mungkin direktur daripada Asra, dia cerita, saya ingin membuat sesuatu yang mendunia. Apa itu, Pak? Bikinnya masjid, saya bilang kan, masjid dari bambu itu pasti mendunia, pasti dikenal orang, dicari orang. Masjid terbesar bambu di dunia. Karena kalau bambu yang paling besar saya membuat 200 meter persegi. Ya. Kalau 350 aja sudah terbesar di dunia. Tapi utuh bambu semua. Wah, oke, setuju lah. Jadi tidak ditenderkan, tidak ada apa, dibuatlah rancangannya. Bambu itu bulatan-bulatan, bulatan-bulatan, ada 3 bulatan, ada kubahnya, menaranya juga terpisah. Nah itu juga disayembarakan namanya, akhirnya balik juga ke Abah. Balik juga ke Abah, namanya Masjid Bambu Sang Sakabuana. Itu namanya siapa, Bah? Hah? Yang Abah yang namanya Masjid Sang Sakabuana, Banten ya. Banten. Jadi akhirnya begitu jadi destinasi wisata Provinsi Banten. Iya. Bahkan dikenal sampai ke seluruh dunia. Masya Allah. Yang sekecil itu karena iya. belum ada kalau masjid yang terbuat dari bambu. Nah, keunikannya Abah menerangkan di situ. Tikang di depannya dibuat 5, itu rukun Islam. Nah, di dalam mihrabnya di tihangnya ada 6, seginya 6, itu rukun iman. Nah, itunya sifat 20. Pameresnya dibuat 20 dari bambu-bambu betul, itu sifat 20. Tihang semuanya ada 99 tiang, itu Asmaul Husna. Ada arti-artinya semuanya, filosofinya gitu. Jadi arti pameresnya sekian, usupnya sekian, semua dengan jadi sudah dirancang semua. Dan ini tidak diketahui oleh mereka sebetulnya kan. Abah menyesuaikan. Sang saka itu tihang. Buana itu alam semesta. Selayaknya kalau tihang alam semesta harusnya masjid. Ya kan, tihangnya alam semesta, ya masjid. Rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumahnya Tuhan Yang Maha Esa kan. Nah, Sang Sakabuana itu. Nah, itu dibuat kurang lebih hanya selama 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan. Sebesar itu, Bah? Sebesar itu. Itu luasnya berapa sih, Bas? Nah, itu kurang lebih 350 meter lah dengan 4 budunya segala apa. 350 meter, 6 bulan. Dari persiapan, tapi menyiapkan bahannya 1 tahun. Sebelum dibuat 1 tahun. Berarti yang lama itu proses sebelumnya. Yang direndam pengawetan karena gitu ya, Bah? berpikir itu harus di atas 20 bahkan 50 tahun. Kalau diolah, nah dulu pernah membuat masjid-masjid tapi belum ada masjid yang model kayak begitu. Tapi masjidnya tradisional membuat. Itu hampir 41 lebih masjid, tapi tidak sebesar itu. Nah dulu pernah ngobrol sama almarhum W.S. Rendra, saya ingin membuat masjid yang monumental. Beliau mengatakan jangan monumental, Mak. Nyebutnya Mama ke saya. Jangan. Salah kalau monumental. Mesti spektakuler. Karena monumental nggak mungkin bambu itu kuat. Saya bilang ini mah udah spektakuler dan monumental. Bagaimana bisa? Ratusan tahun. Setiap hari-hari besar Islam diolah kembali. Model keris tiap bulan-bulan dicuci. Ini kan masjid. Tiap bulan-bulan nyucinya kan keris. Nyuci masjid. Bersihkan masjid. Diolah lagi, dipelihara lagi masjid mulut. Bulan Muharram diperbaiki lagi mulut. Bulan mulut, bulan Muharram, bulan Rajab. 3 dalam 1 tahun. Coba perhatikan. Bisa ratusan tahun ke masjid. Nah sekarang terbukti. Masjid itu, rumah bambu itu kalau sudah lewat di atas 5 tahun, sudah padat, sudah tidak terkena hama lagi. Terkena hama itu ada manis, gula dimakan hama, bubuk, seksrek, opong. Ya. Kalau sudah 5 tahun tidak berubah lagi.
Udah kuat ya Bah ya? Kalaupun di PNS tidak berubah lagi, udah berulang-ulang, PNS tidak berubah, udah kuat. Iya, Sudah majad, sudah sempurna. Tidak akan berubah walaupun sampai ratusan tahun itu bisa. Mesti bambu tapi dipelihara. Iya. Rumah temboknya kan kalau kena hujan, kena panas Iya, terus kan pasti. menjadi berubah warna, harus dipelihara. Kalau pemeliharannya bagus, Abah bilang itu di Jatinangor sudah mau mencapai 30 tahun. Abah bikin berapa bambu sih Bah di Indonesia nih rumah, maksudnya rumah masjid, masjid Bangunan lah gitu. bangunan masjid itu sudah berapa banyak Bah? Bangunan masjid udah lumayan, udah lebih 150-an. Ada 150 di dengan Indonesia. musala kecil di Indonesia. Oh, tapi yang terbesar itu di yang Banten. terbesar yang di Banten itu dan unik, punya keunikan. Dan spektakuler. Ada juga masjid yang unik dan spektakuler. Kan diolah memang oleh tradisional yang betul-betul dan diolah oleh nilai-nilai spiritual. Yang nebangnya bisa beli puasa, nggak sembarangan itu. Jadi Abah tuh nggak sembarangan Nggak terima sembarangan proyek, kan Bah. Nggak, Jadi ada puasanya. puasanya. Ada puasanya. Bang yang nggak boleh sembarangan Dia ya. dia masang tiang utama bikin kuda-kuda, dia paling nggak harus lulus membacakan doa Nabi Yunus, doa Nabi Zakaria. Orang yang buat itu nggak sembarangan. Nggak sembarangan terpilih. Tapi kan hanya di tempat Abah. Iya. Kalau yang lain kan yang penting asal buat aja. 5 tahun hancur. Iya, Gitu. betul. Ada yang harus melalui kholwat, ada yang melalui ujlah, Ya ampun. ada riado, Nggak bisa ada. saya bikin bambu. Untuk masjid, tapi untuk masjid. Rumah juga ada yang dibuat begitu sama Iya, kita. Bah. Rumah unik, ada rumah unik. Misalnya gini, tihangnya ini diambil dari akarnya, jadi akarnya tampil. Sikunya itu diambil dari bambu yang melengkung. Wah, tapi alam, bukan dibuat sama kita melengkung. Bukan dipakai alat gitu. Bukan. Nah, terus bambunya paling tidak 17 macam. Ada bambu tutul, ada bambu kuning, ada gombong kuning, ada 17 macam. Iya. Memiliki keunikan. Nah, gitu. Bambu tutul itu unik. Ada bambu loreng, ada bambu tutul. Tutul itu waktu di pohon hijau, begitu tebang keluar tutulnya. Oh, iya. Tuh. Ada bambu buta misalnya untuk galarnya. Padahal itu sesuatu bambu yang memang ada isyarat, ada arti. Ada bambu cakak 4 misalnya untuk menunjang tihang depannya. Tapi ada 2 buah. Cakak 4 2 buah susah nyarinya. Nah, tapi namanya juga bambu unik. Nggak bisa bikin 2 kali apa. Bambu unik. Jadi itu dibuatnya di samping satu dengan spiritual, kedua juga pemilihan bambunya ya Bah ya. Dan juga dan ada bambu uniknya. ada juga bambu uniknya di situ. Makanya bambu unik tadi kadang-kadang bisa diterapkan. Oh, di depan makanya pintu atau di dalam ruang. makanya 6 bulan itu Bah ya. Karena ini membuat sesuatu yang sangat spektakuler dan akhirnya mendunia. Jadi buatnya juga harus dengan yang spektakuler, nggak bisa. Harus pakai hati. Harus Prosesnya pakai yang hati. susah buat- Itu Abah sendiri yang terjun Bah? Kalau untuk masjid udah pasti dari awal membuat pondasi, Abah udah harus dari situ. Pengawetan juga Abah kontrol betul. Pembuatannya juga ininya nggak bisa ini, memang harus orang harus Abah lah. Karena anak-anak bisa mengerjakan, ada yang tidak paham. Tidak paham nama-nama juga banyak tidak paham. Mengerjakan saja. Oh ini misalnya ada tolak bala di bagian ini. Oh ini ada guntur madu. Kalau orang berzikir di situ, waduh rezekinya hebat. Masa Bah? Iya. Sampai dibikirin segitunya sama Abah? Segitunya ada bambu Masya dampit di sana Allah. itu. Apa aja bisnis bisa berjodoh misalnya. Oh. Tapi ada doanya. Iya. Bambu unik ini, saya tidak cerita mistik. Bambu unik ini pasti bambu itu lain dari yang lain. Iya. Bambu ini bertapa, ingin membuat dirinya lain daripada yang lain. Alam ya, Pak ya. Alam. Manusia juga Kehendak kalau alam ya. kehendak alam. Itu maksudnya bambu aja bertapa. Bertapa. Makanya Ini kamu kapan? kalau lagi kalut, lagi Puasa. pusing, bertapa. Sholat 5 waktu, berzikir. Lagi banyak masalah kesini aja. Luar biasa anak gitu. Makanya anak-anak ini mesti tahu. Ya. Maka itu anak-anak bambu itu ada 3 pengertian anak bambu itu. Anak-anak bambu yang melanjutkan tentang ilmu-ilmu bambu, itu anak-anak bambu. Masalahnya Atau anak-anak bambu itu anak-anak yang memang kita persiapkan dari sejak anak-anak. Sudah tahu. Abah itu lahir di hutan bambu, rumahnya rumah bambu. Sampai segini tetap tinggal di rumah bambu. Sehat kan orang. Iya, Bang. Jadi hari-hari mikir ke bambu. Dan oksigenan pun juga bagus ya, Bang. Bagus di bambu itu. Maka Abah jarang pusing. Ya. Karena oksigennya bagus. Kalau di Jakarta pusing mulu, Bah.
Nah, jadi itu teman-teman semuanya luar biasa ya. Tadi kita sudah melihat kan bagaimana rumah masjid bambu di Banten itu yang menjadi destinasi wisata Provinsi Banten yang sudah mendunia, dikenal ya kan? dunia. Dikenal dunia. Dan ya itu tadi tak kenal tak sayang. Makanya kita harus kenal siapa sih yang membuat ini. Tentunya pembuatan itu bukan asal-asalan, tapi dengan spiritual, dengan hati, dengan pemilihan bambu, dengan segala macam yang keunikan juga ada di sana. Dibuat nggak asal ya? Iya, nggak asal. Begitu. Tadi membahas bambu unik. Abah itu alhamdulillah penerima kapal taruh khusus tanaman bambu dari presiden di istana. Iya. Di konstruksi itu penerima juara festival Tokyo konstruksi bambu dari 122 negara. Di Thailand juga terima penghormatan penghargaan honoris causa. Cuma nggak mau disebutkan honoris causanya apa dokter atau profesor. Tapi penghargaan itu ada. Keunikannya memang ada. Hasilnya itu ada. Kayaknya Abah harus bikin fakultas bambu deh. Harus ada dokumentasi atau buat fakultas bambu, karena bambu ini tentunya bukan hanya kita pelihara sekarang aja, Bah, tapi untuk anak cucu kita ke depan juga. Amin. Ya, jangan sampai kita tuh tidak mengenal warisan budaya yang luar biasa ini, ya kan, yang mendapatkan ambil keriduan Allah, ambil keriduan kemajuan bangsa dengan apa yang ada di hadapan kita, dengan apa yang kita bisa, kan gitu. Bah, itu ya, aku pernah beli tas mahal ya, tas branded, Bah, dari ya kita sebutlah mereknya Gucci. Itu pentolannya dari bambu loh, Bah. Jadi bambu juga bisa menjadi mahal kalau di tempat yang mahal. Jadi kita bisa mencari ide-ide ya yang membuat bagaimana walaupun bambu tapi punya value yang lebih gitu ya. Ya, jadi bikin pipa mina. Waduh, dari yang bambu. begini, Bah, cangklong. Cangklong, cakep. Pernah stick golf. Belum ada tuh, Bah. Coba nanti dilihat stick golf dari bambu, tadi dilihatin. Oh, ada stick golf kuat tuh, Bah. Wah, kuat. Karena kan stick golf itu kan mukulnya kan juga udah harus. Sampai yang tukang golf itu salah satu pemilik di Girigahana Golf, dia bilang, jangan kan bisa dipakai, tidak bisa dipakai, gua gantung. Pajangan. Buat pajangan. Tapi ini bisa dipakai. Stick golf dari bambu, sepeda dari bambu, kan bisa. Sesuatu yang baru. Nilainya menjadi naik. Ya, buat teman-teman semua sayang-sayang Bunda, kalau kamu berminat, orang tua atau semuanya yang ingin membuat masjid dari bambu, ya kan, yang tentunya nggak asal-asalan, bisa langsung datangin Abah ke Yayasan Bambu Indonesia. Mudah-mudahan obrolan kita bisa menjadi manfaat untuk kalian semuanya. Sampai ketemu di episode berikutnya, anak-anak bambu. Salam.